Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beralih itulah dan berkembang biak. Mari kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 13, Allah Bapa. Saya untuk memberkati pemberkatan nikah kudus hari ini. Sebelumnya mari kita akan belajar firman Tuhan dalam kertas acara diberkati menjadi berkat. Bapak Ibu, ayat-ayat yang kita baca tadi secara diberkati membawa kita bagaimana sumber berkat itu sendiri memberkati keluarga secara khusus. Karena itu yang dikatakan di sini adalah struktur yang jelas di sana. Ada 3 struktur yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah kepala di atas segalanya, adalah Kristus Yesus sendiri sebagai kepala gereja atau tubuh Kristus. Tetapi juga di dalamnya adalah kepala keluarga. Karena itu ayat ini berbicara hanya 3 topik ini yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bapak Ibu tahu bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang benar-benar hidup mereka karena dengan rasa kasih. Tetapi dilaporkan oleh kita Bapak Ibu adalah jemaat yang hidup dengan kasih mula-mula itu sudah hilang. Itu sebabnya Paulus mendorong kepada keluarga-keluarga Kristen yang harus landasi yang pertama adalah kasih anak itu sendiri. Kasih yang agape itu sendiri, kasih yang tanpa pamrih, tanpa bayar apapun itu adalah kasih Allah yang disebut agape. Bapak Ibu Saudara yang dikasih rohani yang benar-benar dinyatakan oleh Tuhan sendiri kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Iton Kohoya. Sebelumnya kita lihat, perhatikan Ibu Mince, semua tertutup. Bapak Iton belum melihat sesungguhnya hari ini apa. Karena itu Bapak itu menghadap balik kanan apa Bapak? Ibu Mince balik ya sudah. Sudah. Kira-kira mulai pertama Bapak itu mulai kegiatan mana? Lalu setelah itu Bapak silakan Bapak itu kegiatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, suami istri sudah sah. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sebagaimana kita telah menyaksikan, mendengar janji-janji tadi, mencium dan sebagai tanda mencintai, mulai dari sekarang ini, seterusnya, dan sudah berjabat tangan menandakan bahwa mereka sudah bersatu, sudah berlutut menandakan bahwa mereka berlutut bersama-sama mendoakan jemaat, mengumuli dan menyampaikan isi hati mereka kepada Allah. Dan selanjutnya mereka akan terus akan maju dalam pernikahan ini. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Bunyinya, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari tepuk tangan untuk bagian ini. Karena itu hari ini tanggal 17 Desember 2021 sah menjadi suami dan istri, yaitu Bapak Iton Kohoya dan Ibu Mince W. Kohoya, disebut adalah Ibu Kohoya, Bapak Kohoya dan Ibu Kohoya. Mari tepuk tangan.
Setelah itu mari kita berdoa. Bapak antar ibu ke baik-baik ke tempat ini. Ya Bapak bilang kita itu. Ya, taruh Bapak. Jangan pusing. Ini baru pengalaman yang pertama. Sekarang mulai salam kepada kedua jemaat dulu. Karena jemaat yang menyelenggarakan menghadap ke jemaat. Salam kepada jemaat itu menghadap. Nah, melampaikan tangan ke apakah terima kasih ke selamat. Salam damai sejahtera, terima kasih. Yang kedua, lepaskan kedua orang tua. Mulai dari mana? Pihak bapak dulu kah? Pihak ibu dulu? Jadi bapak itu pikir dulu. Selama ini pikir sendiri, jadi sekarang lepas dulu. Yang bapak sendiri apa tuh pandangan tidak sini sana, tapi dia sendiri dulu baru. Sekarang sama-sama mulai kemana? Kami di mana dulu? Saya biar berikan ya, bawa ke ibu. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu dulu. Mari tepuk tangan Maria. Ada rangka acara yang berikut yaitu sambutan ke-8. Sambutan pertama mewakili dari mempelai pria atau keluarga daripada Python, yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Adil Fukuya ST. Waktu dan kesempatan diberikan untuk menyampaikan sambutan-sambutan. Python, yang berbahagia, acara istimewa dilakukan pada hari ini keberkatan kita. Yang saya hormati orang tua daripada Bapak Nusa Ridho semuanya. Yang saya hormati orang tua daripada Ibu Ije Manda, pengurus wilayah yang hadir pada hari ini yang saya hormati, pengurus BPP yang hadir pada hari ini yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, terima kasih Pak Pendeta Dr. Thomas Kamoli yang telah melanjutkan hari ini, mulai dari pastoral pembinaan dari kemarin, kemudian hari ini melayani kami. Kiranya Tuhan berkati dan terima kasih
para undangan hadirin yang datang pada hari ini yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tahu hati kita. Sambutan yang ketiga mewakili jemaat yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Filipus. Selama saya layak waktu dan kesempatan diberikan. Saya mewakili Badan Pelayan dan Jemaat Gereja Baptis Immanuel Teladan. Pada siang hari ini kami menaikkan pujian syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Karena ini salah satu pergumulan dalam jemaat ini. Tahun yang lalu kami ada pemilihan gembala yang baru. Dan waktu itu Pak Pendeta Iton Kogoya adalah salah satu kandidat di samping Pak Wakil sekarang Evangelis Tadius Kogoya. Waktu ada pencalonan, ada satu sedikit hal yang mengganjal untuk menjadi gembala, itu karena Pak Pendeta Iton ini belum berkeluarga. Dan itu juga menjadi hal yang sebenarnya sedikit kendala waktu itu untuk jadi hambatan. Tapi dengan kesepakatan jemaat pada waktu rapat penentuan untuk pemilihan, akhirnya kami sepakat untuk memilih Pak Pendeta Iton sebagai gembala di jemaat Immanuel Teladan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Walaupun hamba Tuhan ini sudah melayani dan kita sudah dengar sendiri, tadi bahkan Pak Pendeta Umas sudah sampaikan, beliau sudah melayani luar biasa 26 tahun. Itu kalau kita hitung usianya, dari usia 21 tahun hamba Tuhan ini sudah melayani dan berkomitmen di tempat ini. Itu luar biasa. Dan juga beliau sudah menunjukkan betul-betul memberikan hati, jiwa, tubuh juga untuk pelayanan. Tapi tetap secara jemaat kami merasa ada hal yang kurang, yaitu belum ada pendamping. Jadi mungkin kalau misalnya beliau dikasih untuk pembimbingan keluarga, mungkin ada rasa yang kurang. Mungkin ada yang bilang, dia saja belum pengalaman, baru mau ajar kita. Mungkin begitu. Ya, walaupun tidak pernah ada yang bilang. Jadi itu tentu menjadi seperti ganjalan. Jadi kami terus ada dalam pergumulan. Mungkin bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kemudian Ibu Mince Kogoya, ini sudah datang ke tempat ini. Tinggal kebetulan bersama-sama di Postali, Pak Pendeta juga tinggalnya di Pastori. Tapi waktu datang tidak ada gerakan apa-apa, tidak ada komunikasi apa-apa. Saya disampaikan oleh beberapa badan pelayan, bahkan Pak Wakil, ini calon sudah ada di sini tapi belum ada komunikasi. Terus mau bikin apa? Diam-diam saja. Ya, akhirnya kami sepakati waktu itu bertepatan dengan rapat badan pelayan, rapat lengkap jemaat evaluasi. Kami memutuskan untuk segera secepat mungkin bisa melangsungkan pemberkatan nikah kudus. Karena kami juga tidak mau beliau hamba Tuhan dan gembala kemudian jadi batu sandungan. Orang bilang, sudah satu rumah belum pemberkatan. Kan itu juga jadi batu sandungan. Akhirnya kami memutuskan dan kita berkomitmen paling lambat 19 Desember apapun yang terjadi harus terjadi. Dan saat rapat kami minta salah satu orang menghubungi Pak Pendeta Umas, karena beliau ini yang diminta oleh Pak Iton untuk bisa melayani pemberkatan. Lakukan komunikasi saat kami rapat, kemudian Pak Umas sudah setuju. Oke, tanggal 19. Kami putuskan tanggal 19 hari Minggu besok. Tapi kemudian minggu lalu ada berita lagi, Pak Wakil sampaikan bahwa setelah sampaikan kepada teman-teman pendeta yang lain, mereka bilang ini pernikahan pendeta, hamba Tuhan, gembala, jadi banyak yang mau datang untuk menyaksikan. Jadi waktu harus menyesuaikan. Akhirnya keputusan kami buat maju hari ini, hari Jumat. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan persiapan seadanya, kami secara prinsip sebagai jemaat pelayan di tempat ini, yang penting adalah pemberkatan nikahnya. Masalah pesta atau apa itu nomor 2. Yang penting hamba Tuhan boleh masuk dalam pemberkatan nikah kudus. Jadi beliau secara pelayan, kami bisa lihat secara sempurna beliau utuh sekarang, ada istri, dan juga
kami mau lihat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Umas, sebagai keluarga baru, kami mau lihat sebagai jemaat, mau lihat hamba Tuhan akan jadi contoh bagaimana kehidupan berkeluarga. Nah, ada satu catatan di situ, kalau misalnya tidak sama dengan yang Pak Pendeta tadi sudah sampaikan dalam khotbah, kami jemaat pasti punya kewenangan untuk mengkritik pada evaluasi. Jadi ya ini juga kami sampaikan kepada gembala kami Pak Pendeta Iton untuk jadi teladan secara berkeluarga sebagai tetap dalam komitmen pelayanan, tapi juga sekarang pelayanannya bukan sendiri tapi berdua sebagai keluarga untuk menjadi contoh, menjadi pelayan bagi kita di tempat ini secara khusus, tapi juga melayani di mana saja hamba Tuhan ini akan melayani. Bapak Ibu Saudara, saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu sedikit riwayat bagaimana sampai kami bisa langsungkan kegiatan pada hari ini. Dan juga sebagai jemaat secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Umas Tabuni yang sudah melaksanakan pemberkatan sebagai hamba Tuhan. Juga Pak Sekretaris BPP yang berkenan hadir, Bapak Pendeta, teman-teman dari Pak Gembala kami yang juga sudah berkesempatan hadir di tempat ini. Semua undangan kami ucapkan terima kasih. Tuhan akan terus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan kita ada dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan yang indah sebagai keluarga besar gereja, persekutuan gereja-gereja Baptis Papua. Saya pikir itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.